Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Aulia, mahasiswi Universitas Pembangunan Pancabudi, program studi ilmu hukum dari kelas reguler 25, kelas 2 J Perdata. Di sini saya akan membahas tentang sengketa perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini pada dasarnya penting untuk dilakukan karena dia memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Perdagangan internasional yang dilakukan antar negara ini terkadang atau tidak jarang itu akan menimbulkan yang namanya perbedaan pendapat, yang mana dia akan mengarah atau berpotensi timbulnya suatu sengketa internasional. Tentunya sengketa ini kemudian diikuti dengan yang namanya penyelesaian sengketa. Nah, terdapat berbagai macam kasus di dalam perdagangan internasional, misalnya terkait dengan kasus dumping atau kasus perang tarif, yang mana terjadi antar negara satu dengan negara yang lainnya. Dan tentunya ini memiliki dampak yang signifikan. Setelah ini saya akan membahas lebih lanjut tentang kasus perdagangan internasional. Contoh kasus perdagangan internasional pada materi kali ini mengenai contoh kasus sengketa perdagangan internasional. Sebelumnya kita akan terlebih dahulu memahami tujuan dari WTO atau World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia, yang mana ini menjadi dasar dalam pelaksanaan perdagangan antar negara atau internasional. Ada beberapa terkait dengan tujuan dari WTO ini sendiri. Yang pertama adalah mendorong arus perdagangan antar negara. Ini dilakukan misalnya dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Yang kedua adalah memfasilitasi perundingan. Jadi ini menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen yang mengingat bahwa perundingan perdagangan internasional di masa lalu prosesnya itu sangat memakan waktu, sehingga WTO hadir untuk memfasilitasi perlindungan tersebut. Yang ketiga adalah penyelesaian sengketa dagang antar negara. Ini mengingat bahwa hubungan dagang sering menimbulkan konflik-konflik kepentingan meskipun pada dasarnya sudah terdapat persetujuan di dalam WTO itu sendiri yang sudah disepakati oleh anggotanya. Namun masih dimungkinkan akan terjadi perbedaan pendapat atau interpretasi dan juga pelanggaran, sehingga diperlukanlah prosedur legal dari penyelesaian sengketa yang netral dan dapat disepakati bersama antar negara yang melakukan hubungan dagang internasional. Selanjutnya ada beberapa prinsip yang dipegang dalam melaksanakan hukum perdagangan internasional dan ini tercantum dalam GATT WTO. Yang pertama adalah perlakukan yang sama untuk semua anggota atau MFN. Ini merupakan prinsip yang diatur dalam pasal GATT 1994 yang ia mensyaratkan bahwa semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka perlakuan yang secara sama kepada anggota negara-negara WTO. Jadi di dalamnya ada asas non-diskriminasi yang diberlakukannya adalah tanpa syarat dan misalnya suatu negara itu tidak diperkenankan untuk menerapkan tingkat tarif yang berbeda kepada suatu negara dibandingkan dengan negara yang lainnya. Jadi tidak ada diskriminasi dalam penerapan tingkat tarif. Jadi berdasarkan prinsip MFN ini, negara anggota tidak dapat begitu saja mendiskriminasikan mitra dagangnya. Keinginan tarif impor yang diberikan pada produk suatu negara itu harus diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang negara anggota lainnya. Yang kedua adalah pengikatan tarif. Prinsip ini diatur dalam pasal 2 GATT 1994, di mana setiap negara anggota GATT atau WTO ini harus memiliki daftar produk yang tingkat tarifnya harus diikat atau di dalamnya ada pengikatan atas tarif, yang mana maksudnya untuk menciptakan suatu prediktabilitas di dalam suatu urusan bisnis perdagangan internasional. Artinya suatu negara anggota tidak diperkenankan untuk sewenang-wenang merubah atau menaikkan tingkat tarif bea masuk. Ini ada pengikatnya di antara mereka. Yang ketiga adalah perlakuan internasional atau national treatment. Prinsip ini diatur dalam pasal 3 GATT 1994 yang masyarakatnya bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan
secara diskriminasi antar produk impor dengan produk dalam negeri. Ini adalah terkait dengan produk yang sama atau sejenisnya, yang tujuannya adalah untuk melakukan proteksi. Yang keempat adalah perlindungan hanya melalui tarif. Prinsip ini diatur di dalam pasal 9 dan mensyaratkan bahwa perlindungan atas industri dalam negeri hanya diperkenankan melalui tarif. Dan yang terakhir adalah perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan partisipasi negara-negara berkembang di dalam perlindungan perdagangan internasional. Ini ditetapkan menjadi salah satu prinsip WTO sehingga semua persetujuan WTO ini memiliki ketentuan yang mengatur perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Ini maksudnya adalah untuk memberikan kemudahan bagi negara berkembang anggota WTO untuk melaksanakan persetujuan dari WTO. Nah, itu adalah beberapa prinsip dari hukum perdagangan internasional berdasarkan GATT WTO. Jadi para negara-negara yang bersepakat di dalam perdagangan internasional harus memperhatikan prinsip-prinsip yang sudah dipaparkan tadi. Kemudian kita menuju beberapa contoh kasus sengketa yang ini kaitannya dengan hubungan dagang internasional. Ada banyak kasus yang telah saya akan menyertakan beberapa kasus sengketa. Yang pertama adalah kasus sengketa dagang rokok kretek antara Indonesia dan Amerika Serikat. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kasus ini. Amerika Serikat menerapkan undang-undang yang melarang produksi dan memperdagangkan rokok non-mentol yang berlaku sejak Juni 2009. Indonesia keberatan karena berpotensi mendiskriminasi rokok kretek dari Indonesia dan otomatis akan memberikan keuntungan secara tidak adil kepada rokok mentol ini. Indonesia meminta otoritas arbitrase WTO untuk melakukan retaliasi kepada Amerika Serikat sehingga pada akhirnya pemerintah kedua negara tersebut menandatangani nota kesepahaman untuk mengakhiri kisruh. Berdasarkan kasus itu tadi terdapat beberapa poin pelanggaran, yaitu dinilai Amerika Serikat telah menerapkan kebijakan diskriminatif yang merugikan Indonesia, yang mana kebijakan tersebut telah melanggar artikel 21 dari perjanjian Technical Barriers to Trade terkait dengan perjanjian larangan terhadap adanya hambatan. 2. Kasus sengketa tuduhan dumping atas Indonesia oleh Amerika Serikat terhadap produk biodiesel. Secara singkat, kasus ini bermula dari Uni Eropa mengenakan bea masuk anti-dumping atas produk biodiesel di Indonesia. Ini berlaku sejak tahun 2009. Jadi Indonesia meyakini bahwa Komisi Eropa melakukan kesalahpahaman dalam metodologi dan perhitungan normal value serta profit margin yang mana ini akan menyebabkan produsen atau eksportir biodiesel atas Indonesia dikenakan BMAD yang tinggi. Maka pengenaan BMAD ini pada dasarnya harus disertai dengan tahapan hingga terbuktinya adanya aktivitas dumping. Pada akhirnya Indonesia berhasil memenangkan sengketa biodiesel dengan Uni Eropa. Jadi poin yang dilanggar di sini adalah dinilai bahwa Komisi Eropa sebagai otoritas penyelidikan melakukan kesalahan dalam menyebabkan produsen atau eksportir asal Indonesia dikenakan BMAD yang tinggi. Pada dasarnya pengenaan BMAD harus disertai dengan tahapan-tahapan hingga terbukti adanya pembuktian aktivitas dumping. Sekian dari pembahasan tentang sengketa perdagangan internasional dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.